Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifatul Kamidah, NIM 85777891. Di sini saya akan mempraktikkan tugas 3 PKR, yaitu mengajar dalam 2 kelas dijadikan 1. Untuk materi yang akan saya bawakan yaitu materi PPKN untuk kelas 4 dengan tujuan pembelajaran menjelaskan struktur dan fungsi lembaga pemerintahan, dan untuk kelas 5 yaitu mendeskripsikan karakteristik NKRI dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu saya akan mengawali pembelajaran saat ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anak-anakku semua kelas 4 dan kelas 5 kita akan belajar bersama, tidak seperti biasanya kelas 4 sendiri dan kelas 5 sendiri. Karena hari ini ada salah satu guru yang sedang tidak berangkat, maka dari itu 2 kelas ini akan bisa dijadikan satu pembelajaran. Nah, sebelumnya untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Untuk kelas 4 dan kelas 5, Bu Guru akan mengabsen terlebih dahulu. Di kelas 4, apakah ada siswa yang tidak berangkat sekolah? Tidak ada. Oke. Untuk kelas 5, apakah ada siswa yang tidak berangkat sekolah? Tidak ada. Oke. Nah, di sini kelas 4 dan kelas 5 kita sama-sama belajar materi PPKN. Nah, untuk itu bisa dipersiapkan terlebih dahulu buku-bukunya, alat tulis, dan kelengkapan yang lain. Sudah disiapkan? Oke. Sebelumnya Bu Sari akan mengajar di kelas 4 terlebih dahulu. Nah, di kelompok yang sebelah sini. Nah, untuk kelas 5, sembari menunggu Bu Sari selesai memberikan materi di kelas 4, silahkan kamu membaca buku di halaman 55. Di halaman 55 itu ada informasi tentang karakteristik NKRI dan peran-perannya. Bisa kalian garis bawahi atau stabilo poin-poin yang menurut kalian itu penting. Nah, itu nanti yang akan kita bahas secara bersama-sama. Baik, kita mulai dari yang kelas 4 dulu ya. Kelas 4 sudah siap? Ya. Hari ini kita akan belajar tentang apa tadi? Menjelaskan struktur pemerintahan di Indonesia. Nah, apa itu struktur pemerintahan di Indonesia? Struktur pemerintahan adalah organisasi yang Sari ulangi ya. Apa itu struktur pemerintahan? Struktur pemerintahan adalah suatu kerangka yang mengatur pembagian tanggung jawab dan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara atau daerah. Nah, struktur pemerintahan di Indonesia itu dibagi menjadi 2, yaitu ada pemerintahan pusat dan juga ada pemerintahan daerah. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah sistem pemerintahan daerah. Nah, sistem pemerintahan daerah itu ada apa saja? Yang pertama ada RT, RW, kemudian kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Kemudian ada lagi yang namanya provinsi dan juga NKRI. Silahkan kamu buka di halaman 52, itu ada informasi tentang mengenai struktur dari pemerintahan di Indonesia dan juga fungsi-fungsinya. Silahkan kalian baca dengan seksama.
Oke, sudah dibaca? Ya. Nah, di sini setelah kita mempelajari tentang struktur pemerintahan di Indonesia, Bu Sari akan membagi menjadi 2 kelompok. Nah, nanti akan Bu Sari bagikan tugas mengenai hal-hal yang sudah kita pelajari tadi. Nah, di sini Bu Sari bagi menjadi 2 kelompok ya, ada kelompok A dan juga kelompok B. Silahkan, ini ada lembar tugas yang harus kalian jawab. Nanti kalau sudah selesai, kita akan membahas secara bersama-sama. Bisa dikasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Oke. Setelah kalian mengerjakan, nanti Bu Sari harap kalian perwakilan maju satu-satu untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Di sini Bu Sari akan melanjutkan pembelajaran di kelas 5. Bagaimana kelas 5? Apakah sudah kalian garis bawahi hal-hal penting yang ada di buku tadi? Sudah? Oke. Kalau sudah, mari kita bahas bersama-sama. Tadi, hal-hal apa saja yang sudah kamu baca tentang mendeskripsikan karakteristik NKRI dan perannya dalam kehidupan sehari-hari? Bisa dijelaskan kepada Mbak Rena? Oke. Ya, terima kasih Mbak Rena atas penjelasannya. Nah, di sini setelah kita mengetahui berbagai macam karakteristik NKRI dan peran-perannya dalam kehidupan sehari-hari, beberapa hal yang harus kita ketahui bahwa di kehidupan kita itu tidak jauh dari yang namanya lembaga pemerintahan. Jadi misal kita ingin meminta izin, ingin membuat surat-surat penting, itu kita selalu melibatkan yang namanya pemerintahan. Oke, nah di sini Bu Sari ada latihan soal, bisa kalian kerjakan secara mandiri. Nah, ini Bu Sari kasih waktu 10 menit untuk 5 soal. Jangan lupa jawabannya bisa kalian cari di buku yang sudah kamu pelajari tadi. Oke, kelas 4 bagaimana? Apakah sudah selesai? Sudah? Nah, kalau sudah silahkan kalian maju satu-satu untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, dimulai dari kelompok A. Ya, kelompok A. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok A. Ya, terima kasih. Dilanjutkan dengan kelompok B. Oke, ya betul. Ya, terima kasih untuk kelompok B. Nah, jadi sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang struktur lembaga pemerintahan di Indonesia, kita perlu mengenali lembaga-lembaga yang ada di sekitar kita. Dimulai dari apa saja tadi? Ada RT, ada RW, ada kelurahan, ada kecamatan, ada kabupaten, ada provinsi, dan juga NKRI. Oke, terima kasih. Silahkan lembar soal dan jawaban bisa dikumpulkan ke depan. Ya, itu kelas 5, apakah sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai, mari kita bahas bersama-sama dari soal yang sudah bisa diberikan. Untuk nomor 1, jawabannya adalah C. Betul? Ya, nomor 2, jawabannya adalah D. Yang nomor 3, jawabannya adalah A. Dan nomor 5, jawabannya adalah C. Sampai sini, apakah kalian sudah paham tentang materi mengenai karakteristik NKRI? Sudah? Ya. Oke, kalau sudah, Bu Sari akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Sebelumnya, kita evaluasi bersama dulu. Untuk yang kelas 4, jangan lupa nanti mengerjakan tugas rumah di halaman 59, poin A dan B. Silahkan jawabannya ditulis dengan rinci dan dikumpulkan besok hari Sabtu. Untuk yang kelas 5, karena tadi sudah mengerjakan beberapa latihan soal, jadi tidak perlu ada tugas rumah. Intinya
anak-anak semua, kita itu hidup dalam sebuah negara pasti ada yang namanya aturan. Ada yang namanya aturan itu pasti ada yang membuat. Nah, siapa yang membuat? Yang membuat itu adalah lembaga pemerintahan. Nah, untuk bisa melancarkan semua kegiatan yang akan kita lalui, kita juga membutuhkan yang namanya lembaga pemerintahan. Sampai sini sudah paham? Oke, kalau sudah paham, akan Bu Sari akhiri pembelajaran hari ini. Kemungkinan besar untuk besok dan seterusnya pembelajaran sudah seperti biasanya karena Bu Guru Ani sudah berangkat. Oke, demikian dari saya. Nanti di rumah bisa dibaca-baca lagi buku-bukunya biar kalian lebih paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.